hitungan pertempuran pada waktu itu pertempurannya kalah di Surabaya. Tetapi kita tidak kalah dalam peperangan. Justru Indonesia menang dalam peperangan lewat pesan dari Surabaya. Dunia menengok Indonesia dan terpesona dengan keseriusannya. Kemerdekaan yang dulunya dikirimkan pesan, kalau sekarang namanya di framing seakan-akan kemerdekaan hanya keinginan kaum intelektual, keinginan orang sekolahan, keinginan mereka-mereka yang elit. Pada bulan November dibuktikan di Surabaya bahwa kemerdekaan adalah keinginan setiap anak bangsa Indonesia. Dari Surabaya, dari suplai pejuang Jawa Timur, bergaung ke seluruh dunia, di mana-mana membicarakan. Memang hitungan jumlah pertempurannya yang menang adalah sekutu, tetapi pesannya melampaui batas-batas teritorial waktu itu. Di mana-mana muncul simpati pada perjuangan. Perjuangan siapa? Perjuangan orang biasa, perjuangan yang tak melek huruf, perjuangan yang masih miskin, perjuangan yang masih belum terdidik, yang menginginkan Indonesia yang merdeka, maju dan adil bagi semuanya. Bukan fotonya, tapi rasa di balik foto. Bukan sekedar pekik merdekanya, tapi semangat yang ada di balik pekik merdekanya. Itu yang tidak bisa dibeli dan itu yang tidak bisa dihilangkan. Dan masuk ruangan ini, saya rasanya kembali menyaksikan peristiwa gelora dari Surabaya untuk Indonesia. Yang pasti, pemilih sekarang kan sudah melihat kepada profil, karena Nasdem, PKS, dan Demokrat jauh-jauh hari sudah mendefinisikan perubahan itu di dalam profil Anies. Sekarang pertanyaannya, profil siapa yang akan mendampingi Anies sehingga definisi tentang perubahan itu tidak menjadi kabur. Untuk tidak menjadi kabur, maka nomor satu menurut saya adalah kemampuan. Karena pertanyaan elektoral kan sejak zaman Cicero sampai sekarang selalu sama. Apa yang Anda bawa? Apa yang akan Anda bawa? Pengalaman-pengalaman mengurusi urusan publik yang relevan dengan jabatan yang diemban. Jabatan yang akan diemban sebagai wapres itu ya jabatan yang tertinggi. Dia bergaul dengan para jenderal, dia bergaul dengan pimpinan politik tertinggi, top leader dalam politik baik sipil maupun militer. Yang kemudian apa yang ingin Anda cari? Jelas yang dicari adalah jabatan presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga, sudahkah koalisi ini memetakan antara apa yang diinginkan, apa yang dicemaskan, dan apa yang ditakutkan? Sudahkah itu semua terangkum dalam survei? Atau jangan-jangan koalisi ini harus melakukan survei secara imajinatif menggunakan perspektif moralnya sendiri. Sebab apa? Sebab untuk kondisi Indonesia itu kan budaya komunikasinya tidak seterang benderang di masyarakat lain. Kadang orang Indonesia mengatakan sesuatu yang tidak dimaksudkan. Bahkan ia dengan sengaja menyembunyikan maksud yang sesungguhnya. Jadi maksud saya sudah terang sekarang, Anies akan dipasangkan dengan siapa? Yang pasti dia orang yang punya jejak pengalaman yang kuat. Tinggal dicari saja. Ya cuman terpaksa kalau tidak ada di Demokrat dan PKS, dia mengambil dari lain. Karena kan katanya koalisi ini adalah koalisi terbuka. Tetapi prinsipnya memenangkan pemilihan itu menjadi taruhan yang pertama. Perkara bagaimana definisi perubahan termasuk tagline untuk Indonesia kan hal yang cair. Ingat misalnya pemerintahan Joko Widodo, revolusi mental, yang dibangunkan infrastruktur, tapi kan tidak disoal selama infrastruktur pembangunannya dirasakan dan diterima. Toh hasil surveinya kan baik-baik aja, Mas Burhanuddin ya, meskipun dari revolusi mental. Kader ikut sambut Anies Baswedan di Bandara Juanda. Ketua PKS Jatim, ini wujud kerinduan. Dikutip dari liputan6.com Surabaya, kedatangan bakal calon presiden yang diusung PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat Anies Baswedan di Bandara Internasional Juanda Jumat 17 Maret 2023 disambut meriah masyarakat. Tak hanya masyarakat umum dan relawan,
Kader PKS Jawa Timur pun turut serta menyambut. Sambutan meriah masyarakat itu diapresiasi Ketua DPW PKS Jawa Timur yang juga turut mendampingi Anies Baswedan di bandara. Menanggapi antusiasme relawan dan masyarakat Surabaya, Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan memberi apresiasi. Terima kasih warga Surabaya, warga Jawa Timur. Antusiasme masyarakat ini wujud kerinduan, jadi awal yang baik, tanda kemenangan Pak Anies di Jawa Timur, kata Irwan dalam keterangannya Sabtu 18 Maret. Irwan juga menyampaikan beberapa waktu sebelumnya, ia bertemu langsung dengan puluhan simpul relawan Anies Baswedan. Saya melihat semangat dan antusias yang sama. Luar biasa, kata pria 47 tahun itu. Tak hanya itu, Irwan juga merasakan hal yang sama saat beberapa waktu lalu Irwan bertemu dengan para kiai, ulama dan habaib di Madura. Ulama dan habaib di Madura komitmen mendukung Pak Anies. Alhamdulillah, ujar alumnus FISIP UNER ini. Pria yang akrab disapa Kang Irwan itu mengatakan PKS Jawa Timur sebagaimana arahan DPP dan Presiden PKS di momentum Rakernas harus menjalankan komitmen untuk kerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas untuk memenangkan PKS dan Anies. Anies Baswedan menyampaikan pernyataan kepada awak media usai menggelar rapat terbatas bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di DPP Partai Demokrat Jakarta Kamis 2 Maret. Dalam rapat terbatas tersebut membahas bahwa Partai Demokrat telah resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Untuk itu, PKS Jatim turut menyambut kedatangan Anies di Jawa Timur. Semua pengurus, anggota ikut berpartisipasi dan membawa relawan untuk hadir di semua tempat acara bersama Mas Anies, pungkas Kang Irwan. Kunjungan Anies Rashid Baswedan di Jawa Timur diagendakan selama 3 hari hingga Ahad 19 Maret 2023. Selain bertemu warga dan relawan Anies di Surabaya, Anies diagendakan berkunjung ke Sampang untuk menemui ulama, habaib dan kiai seluruh Madura di Sampang. Irwan juga menyampaikan beberapa waktu sebelumnya ia bertemu langsung dengan puluhan simpul relawan Anies Baswedan. Saya melihat semangat dan antusias yang sama. Luar biasa. Pria yang akrab disapa Kang Irwan itu mengatakan PKS Jawa Timur sebagaimana arahan DPP dan Presiden PKS di momentum Rakernas harus menjalankan komitmen untuk kerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas untuk memenangkan PKS dan Anies.